Maaf ya, ada gangguan sebentar. Ada gangguan teknis ya. Maaf, kita lanjut. Nah, untuk bisa dikatakan sebagai seorang mumayyizah, tentunya total darahnya harus melebihi 15 hari. Harus melebihi 15 hari. Bila tidak melebihi 15 hari ya tidak bisa. Contoh ya, keluar darah 5 hari hitam. 10 hari merah. 5 hari hitam, 10 hari merah. Apakah ini masuk kasus mumayyizah? Tidak, ini bukan kasus mumayyizah. Ya. Ini kalau kasus mumayyizah berarti headnya kan cuma hitam saja. Ini tidak, semuanya head. Ya. Ini head. Ini juga head. Makanya tidak dikatakan mumayyizah karena bukan mustahadah. Ini bukan mustahadah, kok bisa dikatakan mumayyizah? Kenapa kok semuanya head? Ya karena tidak melebihi 15 hari. Jelas ya? Ini totalnya persis 15 hari, tidak lebih. Tapi kalau 5 hari hitam, 11 hari merah, ini baru hitamnya haid, merahnya istihadhah. Kenapa kok merahnya istihadhah? Ya karena ini totalnya kan 16 hari. Beda, kalau ini totalnya cuma 15 hari. Kalau ini totalnya 16 hari. Beda. Kalau totalnya 15 hari ya haid semua. Hitam merah semuanya haid. Kalau totalnya 16 hari, hitamnya haid, merahnya istihadhah. Bisa difaham ya? Insya Allah bisa difaham. Nah, ada beberapa syarat tamyiz. Ada beberapa syarat tamyiz. Oh iya, tadi darah kuat tidak harus di depan ya, boleh di belakang. Jadi contoh, sebelas hari merah, 5 hari hitam, maka ini istihadhah, ini haid. Jadi haidnya di belakang, gak masalah. Boleh, haidnya di belakang boleh. Ya, haidnya di belakang itu boleh.
Misal keluar darah merah. Lima belas hari. Kemudian tiba-tiba menjadi hitam. Keluar darah hitam 10 hari. Totalnya 25 hari. Maka bagaimana hukumnya? Yang pertama ini istihadhah. Yang kedua ini haid. Lah terus bagaimana sholatnya? Nah, untuk sholatnya pertama kali dia melihat darah. Pertama kali dia melihat darah, dia tidak sholat. Tidak sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bakal istihadhah. Dia mengira tidak ada istihadhah. Jadi pertama kali keluar darah merah, dia tidak sholat. Nah, ketika darahnya melebihi 15 hari, ya, dan menjadi lebih kuat, jadi barulah dia paham kalau dirinya adalah mustahadhah dan dia mumayyizah. Maka setelah 15 hari ini tetap tidak sholat. Loh, kok tidak sholat? Iya, karena darahnya berubah menjadi lebih kuat. Dengan demikian, ada kemungkinan hitam ini haidnya. Ada kemungkinan hitam haidnya sehingga dia tetap tidak sholat sampai darahnya berhenti. Akhirnya jelas haidnya adalah darah hitam. Jadi simpelnya dia tidak sholat selama 25 hari. Kenapa kok 25 hari tidak sholat? Terus menerus tidak sholat. Ya, nyambung, tidak sholat 25 hari. Yang 15 hari pertama dia tidak sholat karena mengira semuanya haid. Dan tidak ada istihadhah. Ketika darahnya melebihi 15 hari dan menjadi hitam, maka dia tidak sholat karena mengira atau berharap darah hitamnya menjadi haid. Kalau darah hitamnya tidak melebihi 15 hari. Dan benar, memang darah hitamnya tidak melebihi 15 hari sehingga darah hitamnya menjadi haid sehingga haidnya adalah haidnya ya 10 hari, tapi dia tidak sholatnya 25 hari. Jadi yang 15 hari ini diqadha. Karena dia tidak sholat diqadha. Jelas ya? Jadi darah kuat tidak harus di depan, bisa di belakang. Dengan demikian hukum haidnya itu ya di belakang. Ya, hukum haidnya di belakang. Nah, di sini ada syarat-syarat tamyiz. Seorang wanita disebut mumayyizah atau bisa membedakan jika ada beberapa syarat tamyiz. Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Syaratnya darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau darah kuat kurang dari 24 jam, maka dianggap ghairu mumayyizah. Contoh, ya, keluar sepuluh jam darah hitam. Setelah itu 20 hari merah. Setelah 10 jam hitam, 20 hari merah. Maka bagaimana? Maka ini ghairu
mumayyizah. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Ini tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi, syarat tamyiz yang pertama, darah kuat, tidak boleh kurang daripada 24 jam. Bagaimana kalau ghairu maizah? Ghairu maizah ya ini di bawah. Mubtada ghairu maizah, belum dibahas. Kita belum sampai pada pembahasan ghairu mumayyizah. Kita masih membahas tentang mumayyizah. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kemudian darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Nah, jadi begini. Ketika ada darah hitam, dan ada darah merah. Darah hitam dan darah merah. Maka darah hitam ini dihukumi haid, darah merah dihukumi istihadah. Tentunya darah hitam harus memenuhi syarat haid. Jadi, misal darah hitamnya 3 hari, darah merahnya 13 hari. Darah hitam 3 hari, darah merah 13 hari. Ini masuk. Maka hitamnya haid, merahnya istihadah. Ya. Atau darah hitam 10 hari, darah merah 10 hari. Darah hitamnya 15 hari, darah merahnya 5 hari. Ini gak masalah. Ya, yang penting totalnya melebihi 15 hari. Ini totalnya 16. Ini totalnya 20. Ini totalnya 20. Gak masalah. Nah, kalau misalnya darah hitamnya cuma 5 hari, darah merahnya juga 5 hari,
Ini kan totalnya cuma 10 hari. Ya berarti semuanya haid. Ini semuanya haid. Ini haid semua ini. Jelas ya? Baik. Darah hitam hukumnya haid, darah merah istihadhah. Dengan syarat darah hitam tidak kurang dari 24 jam. Jadi kalau misalnya darah hitam 10 jam, darah merahnya 20 hari. Berarti totalnya 20 lebih 10 jam. Ya, 20 hari lebih 10 jam. Maka apakah ini mumayyizah? Tidak. Maka tidak bisa divonis ini haid, ini istihadhah, tidak bisa. Karena apa? Darah hitamnya kurang dari, jadi ini nggak bisa divonis begini. Nggak bisa. Kenapa? Karena darah hitamnya cuma 10 jam. Ya. Begitu pula kalau misal darah hitamnya 20 hari. Darah merahnya 10 hari. Ini juga tidak memenuhi syarat tamyiz, sehingga darah hitam tidak bisa menjadi haid. Darah hitam tidak bisa menjadi haid, tidak memenuhi syarat tamyiz. Jelas ya? Karena melebihi 15 hari. Bagaimana kalau darah hitam 10 jam, darah merah 10 jam, ya berarti ini tidak ada haidnya ini. Totalnya cuma 20 jam. Ya. Atau darah hitam 10 jam, darah merah 10 hari. Berarti kan 10 jam 10 hari. 10 hari 10 jam. Maka semuanya haid. Semuanya haid, ini juga haid. Ya. Haid semua, tidak ada istihadhah. Karena apa? Karena totalnya tidak melebihi 15 hari. Jadi syarat pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari ini, agar darah kuatnya bisa menjadi haid. Syarat ketiga, ini mengenai darah lemah. Syarat ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari.
Tapi ini disyaratkan hanya jika melihat darah kuat, kemudian lemah, kemudian kuat lagi, yang persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Nah, untuk syarat ketiga ini disyaratkan dalam kondisi khusus. Ya. Yaitu kalau melihat darah kuat, anggaplah darah hitam. Kemudian darah lemah. Kemudian darah hitam lagi. Darah merah misalnya. Kemudian darah hitam lagi. Darah hitam, darah merah, dan darah hitam. Darah hitam, darah merah, dan darah hitam. Maka darah hitam pertama, jika darah hitam pertama ya, 7 hari, darah hitam kedua melebihi 15 hari. Kita katakan 20 hari. Nah, dalam kondisi inilah darah merahnya ini harus tidak kurang dari 15 hari. Jadi disinilah disyaratkan syarat ketiga. Ini disyaratkan syarat ketiga. Jadi disyaratkan syarat ketiga itu ketika keluar darah hitam atau darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian darah kuat yang sama seperti pertama, ini sama-sama hitamnya. Dan darah yang terakhir ini melebihi 15 hari. Maka jika darah merahnya ini adalah 15 hari atau lebih, ini berarti mumayyizah. Berarti darah hitam pertama ini haid, darah merahnya istihadhah. Darah hitam kedua haid lagi. Kenapa kok haid lagi? Karena sudah ada 15 hari darah merah yang menjadi minimal suci. Minimal suci berapa? Kan 15 hari. Darah 20 hari hitam haid lagi, cuma haidnya cuma 7 hari. Kenapa? Disamakan dengan ini. Jadi ini sudah dianggap sebagai adat, menjadi adat. Adatnya dia berarti 7 hari. 7 hari dan selebihnya istihadhah. Haid 7 hari, sisanya istihadhah. Jelas ya? Dalam kondisi seperti ini, darah hitam haid, darah merah
suci istihadhah, darah hitam kedua, haid 7 hari, sisanya istihadhah. Ini yang disyaratkan syarat ketiga. Jadi darah merahnya harus tidak kurang dari 15 hari. Bagaimana kalau darah merahnya cuma 10 hari? Darah hitam 7 hari, darah merah 10 hari, darah hitam 20 hari. Maka ini adalah ghairu mumayyizah. Ini tidak memenuhi syarat tamyiz. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Jelas ya? Ini tidak memenuhi syarat tamyiz. Ketika keluar darah hitam 7 hari, darah merah, terus darah hitam lagi melebihi 15 hari, maka darah merahnya ini harus tidak kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka ghairu mumayyizah. Jika tidak kurang dari 15 hari, maka mumayyizah. Bagaimana kalau ghairu mumayyizah? Ya kalau ghairu mumayyizah nanti pembahasannya. Jelas ya? Nah, jadi syarat ketiga ini darah lemah tidak kurang dari 15 hari disyaratkan hanya jika melihat darah kuat, kemudian lemah, dan kuat lagi yang persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Ini kalimat dan melebihi 15 hari ini harus ada. Karena kalau tidak melebihi 15 hari hukumnya beda lagi. Taib. Syarat keempat, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Kalau darah lemahnya diselat-selati oleh darah kuat, ya beda lagi pembahasannya. Ya, contohnya hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai melebihi 15 hari, ya berarti ini adalah ghairu mumayyizah. Ya. Kalau hitam merah, hitam merah, hitam merah. Kalau hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai melebihi 15 hari, ya berarti ghairu mumayyizah. Jelas ya? Taib. Jadi tadi itu syarat-syarat tamyiz. Kita telah membahas tentang syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz ini, ya, syarat-syarat tamyiz ini jika dilanggar maka menjadi ghairu mumayyizah. Nah, penasaran kan apa itu ghairu mumayyizah? Kita bahas sekarang ghairu mumayyizah. Kita bahas ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama kali melihat darah. Seorang pemula. Kemudian ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat saja. Atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi contoh-contoh tadi yang kita bahas yang tidak memenuhi syarat tamyiz dan menjadi ghairu mumayyizah, ya ini hukumnya. Apa hukumnya? Haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Jadi sekali lagi kita tegaskan, ini adalah mubtada'ah seorang pemula. Seorang pemula, belum pernah mengalami haid sama sekali. Belum pernah mengalami haid sama sekali.
Ya, seorang pemula keluar darah merah dari awal sampai akhir bulan. 30 hari semuanya merah. Atau mungkin 60 hari semuanya merah. Nah, kalau tidak memenuhi syarat tamyiz, tamyiz itu bisa membedakan, menandakan mana haidnya, mana istihadahnya dari sifat darah. Tapi kalau semuanya merah begini, bagaimana kita tahu mana haidnya, mana istihadahnya? Berarti dari sifat darah ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu haid. Sedangkan kalau keluar darah pasti ada haidnya, tidak mungkin nggak ada haidnya. Keluar darah melebihi 24 jam pasti ada haidnya. Nggak mungkin nggak ada haidnya. Lah ini bagaimana? Yang mana haidnya? Nah, haidnya adalah kita ambil yang paling yakin. Di antara 30 hari ini, yang paling yakin haid yang mana? Tentu saja yang paling yakin haid adalah minimalnya. Minimal haid berapa? Sehari semalam. Ya sudah. Sehari semalam ini kita hukumi haid. Kenapa? Karena itu minimalnya. Dan sesuatu yang minimal itu pasti yakin. Contoh, ada orang ragu. Salatnya sudah dapat 2 rakaat apa 3 rakaat? Berarti 2 rakaat. Harus nambah. Kalau salat maghrib, dia lupa, saya ini rakaat ketiga atau rakaat kedua, berarti rakaat kedua. Harus nambah. Ya. Yang yakin itu yang paling sedikit. Kalau ngambil yang paling banyak jadinya ragu. Nah, karena darahnya 30 hari, berarti yang yakin cuma sehari semalam saja, itu haidnya sudah. Selebihnya suci. Berapa lama sucinya? Karena dia seorang pemula, tidak punya adat, tidak punya kebiasaan, maka diambil kebiasaan umum. Secara umum, siklus itu berapa hari? Ternyata secara umum, kata para ulama fikih, siklusnya perempuan haid itu adalah 30 hari. Nah, 30 hari kalau yang sehari semalam kita hukumi haid, ya berarti sisanya 29 hari suci. Jelas ya? Jadi apapun gambarannya, kalau ghairu maizah, dan dia adalah seorang mubtada'ah, seorang pemula, berarti haidnya cuma 24 jam. Sehari semalam pertama. Kenapa ya? Karena dia tidak tahu mana haidnya. Dari darah tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sedangkan yang bisa menandakan itu haid itu adalah pertama, dilihat dari ciri-ciri darah, sifat darah. Yang kedua, dilihat dari kebiasaan. Perempuan yang biasanya haidnya 7 hari, keluar darah, sampai 30 hari, ya sudah haidnya 7 hari aja. Sesuai kebiasaan. Kenapa? Karena kata para ulama, secara zahir bulan sekarang sama seperti bulan kemarin. Kalau bulan kemarin 7 hari, berarti bulan sekarang juga 7 hari. Nah, untuk mubtada'ah, seorang pemula, sifat darahnya tidak menunjukkan haid sama sekali, tidak ada yang menentukan mana haidnya, mana istihadahnya. Kebiasaan dia tidak punya kebiasaan karena ini pemula. Ya udah, kita kembalikan kepada yakin aja. Berarti kan tidak bisa diyakini nih 30 hari ini yang mana haidnya nggak bisa. Kita ambil yang paling yakin yaitu sehari semalam pertama. Yang lainnya adalah karena meragukan dihukumi suci. Jadi sucinya 29 hari. Jelas ya? Itu pembahasan mengenai mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, sekarang yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah
mumayyizah. Apa itu mu'tadah mumayyizah? Mu'tadah itu pernah mengalami haid dan suci. Pernah haid, pernah suci. Mumayyizah melihat darah dengan dua sifat atau lebih. Ada kuat dan lemah, sama seperti yang tadi. Bedanya kalau tadi mubtada'ah, ini mu'tadah. Mubtada'ah kan masih pemula. Mu'tadah sudah pernah. Melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah, dan memenuhi syarat tamyiz. Kalau tidak memenuhi syarat tamyiz, jadinya ghairu mayyizah. Bagaimana hukumnya? Terdapat dua pendapat. Pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang kuat adalah yang lemah disebut istihadhah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadhah. Jadi ada dua hal yang bisa menentukan hukum haid dan hukum istihadhah. Yang pertama adalah sifat darah, yang kedua adalah kebiasaan. Nah, kalau untuk mubtada'ah tidak ada kebiasaan, adanya cuma sifat darah. Ya udah, berarti itu yang menunjukkan haid. Tapi kalau untuk perempuan yang sudah pernah haid, mu'tadah, dua-duanya ada, kebiasaan ada, sifat darah menunjukkan juga. Nah, mana yang menang? Yang menang adalah sifat darah. Darah kuat haid, darah lemah istihadhah. Itu sifat darah, itu yang menang. Kebiasaan kalah. Kenapa? Karena sifat darah itu sebagai tanda atas darah itu sendiri. Sifat darah itu menandai sebuah darah, bahwa darah ini kuat, ini lemah. Ditandai dengan sifat darah. Sedangkan kebiasaan itu tanda untuk pemilik darah. Bahwa si A kebiasaannya 7 hari, si B kebiasaannya 10 hari, si C kebiasaannya 5 hari. Menandai pemilik darah, menandai perempuannya, si pemilik darah. Adapun hukum tamyiz menandai sifat darah, menandai darahnya. Ya. Tamyiz atau sifat darah tadi itu menandai darahnya, bahwa ini kuat, ini lemah. Sehingga kuatnya bisa dihukumi haid, lemahnya istihadhah. Jelas ya? Nah, bedanya antara mubtada'ah sama mu'tadah. Kalau keluar darah, ya, seperti yang di atas sendiri, lima hari darah hitam, 5 tahun merah. Kalau untuk pemula, 5 hari haid, 5 tahun istihadhah. Alasannya pemula belum memiliki adat suci atau bersih di antara dua darah. Ya. Nah, di sini misalnya kebiasaannya tujuh hari darah, 7 hari haid. Dan 20 hari suci. Kebiasaannya 7 hari haid, 20 hari suci. Kemudian keluar darah 5 hari hitam,
dan 5 bulan merah. Bagaimana ini hukumnya? Maka yang 5 hari hitam ini haid jelas. Yang 5 bulan merah ini bagaimana? Yang 5 bulan merah ini kita hukumi seperti adat. Adatnya suci 20 hari. Ya berarti 20 hari suci. Jadi setelah 5 hari hitam pasti suci kan? Sucinya 20. 20 suci. Setelah suci 20 hari, kan kembali haid. Haidnya yang mana? Apakah ikut adat 7 hari haid, ataukah ikut darah hitam ini yang menandakan tamyiz? Maka jawabannya adalah ikut yang 7 hari. Loh, kenapa kok ikut 7 hari? Kok tidak ikut yang 5 hitam? Iya. Yang 7 hari ini adat yang tercipta dari terputusnya darah. Adat yang terbentuk dari terputusnya darah. Sedangkan yang 5 hari hitam ini adat yang terbentuk dari tamyiz. Bahwa dia darah kuatnya 5 hari. Tentunya adat yang terbentuk karena terputusnya darah itu lebih kuat daripada adat yang terbentuk karena tamyiz. Jadi 5 bulan ini 20 hari suci ya. Kemudian 7 hari haid 20 hari suci lagi. Terus 7 hari haid. Ya. Dan seterusnya demikian. Jadi kalau punya kebiasaan 7 hari haid, 20 hari suci, jika keluar darah 5 hari hitam, 5 bulan merah, maka 5 hari hitamnya jelas haid. Pada 5 bulan merah ini, kembali kepada adat. Yaitu 20 hari suci, 7 hari hitam, 7 hari haid. Kenapa kok 7 hari haidnya kok bukan 5 hari? Karena yang 5 hari ini, adat yang terbentuk karena tamyiz. Yang 7 hari adat yang terbentuk karena terputusnya darah. Lebih kuat adat yang terbentuk karena terputusnya darah. Jadi, apa artinya mu'tadah, mumayyizah? Mu'tadah pernah mengalami haid dan suci. Bukan yang pertama kali, bukan seorang pemula dia. Sudah terbiasa. Mumayyizah melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Kuat dan lemah dan memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya terdapat 2 pendapat. Yang mu'tamad adalah darah kuat dihukumi haid dan darah yang lemah disebut istihadhah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadhah. Ya, jadi tadi saya jelaskan perbedaan antara mumayyizah dengan mu'tadah dan mubtada'ah. Ya, mubtada'ah belum pernah punya adat, mu'tadah ada adatnya. Jadi walaupun sama-sama mumayyizah, kalau mubtada'ah keluar darah 5 hari, hitam 5 tahun merah, semuanya istihadhah.
Tapi kalau mu'tadah yang mumayyizah, setelah diambil 5 hari darah hitam, ya, sisanya adalah dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Ya, dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya, yaitu suci dulu karena sudah darah hitam tadi itu dihukumi haid, suci dulu sesuai kebiasaan sebelumnya yaitu 7 hari, kemudian haid ya 20 hari, suci 7 hari, haid 20 hari dan seterusnya. Tadi itu pembahasan mengenai mu'tadah, mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah dan mu'tadah mumayyizah. Kita lihat barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah jam 9:41. Tidak ada pertanyaan ya. Ini insya Allah rekamannya bisa dipelajari lagi ya. Jadi tiap pertemuan ini direkam dan rekamannya bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang koneksinya terputus, bisa dilihat dari pertanyaan rekaman-rekaman. Kalau adatnya 7 hari haid, 20 hari bersih, lalu istihadhah, mumayyizah, 5 hitam, 5 bulan merah, berarti 5 hitam haid, 20 hari, suci 20 hari, lalu 7 hari haid, 20 hari suci, dan begitu seterusnya. Betul. Itu yang saya maksud tadi ya. Benar. Bila haid, apakah boleh apa ini? Membaca maksudnya ini ya. Kok enggak jelas? Menulis. Oh, menulis. Menulis Al-Quran bagi perempuan haid tidak boleh kalau menyentuh kertasnya. Kalau tidak menyentuh kertasnya tidak apa-apa. Tapi kalau menulis jimat tidak ada faedahnya perempuan haid menulis jimat. Mudah-mudahan bisa difaham ya. Tidak ada pertanyaan lagi, atau pertanyaannya bisa digabung dengan pertemuannya lagi. Insya Allah kita akan masih membahas tentang pembahasan 7 gambaran mustahadhah dalam haid. Ya. Mungkin yang mustahadhah nifas kita akan bahas pada pertemuan ke-8. Mudah-mudahan bisa difaham. Kita tutup dengan tartibul Fatihah, Fatihah bil qabul iqbal sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam naftahna fatahan fatana fil wa lam salafana salihun fi madahatil jalasat wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin.